Bijak di gelombang, berlayar bersama pengabdian. Prajurit Jalesena adalah simbol kekuatan laut Nusantara yang siap menjaga kedaulatan kapanpun, dimanapun. Halo netizen, apa kabar? Weekly News Koarmada 2 edisi minggu pertama bulan Maret kembali hadir menyapa Anda. Sejumlah informasi menarik dan terupdate seputar Koarmada 2 kami akan hadirkan. Bersama saya Nadela, inilah Weekly News Koarmada 2 selengkapnya. Panglima Koarmada 2 Laksda TNI Igung Putu Ali Jaya SH-MSI memimpin rapat staf Koarmada 2 tahun 2026 di Rupa Candrasa Ujung Surabaya, serta menghadiri kaji ulang dan penutupan latihan operasi pertahanan pantai tahun 2025 di Gedung Sudomo Kodiklatal. Dalam rapat staf tersebut, Pang Koarmada 2 menerima paparan dari para asisten jajaran Koarmada 2 sebagai bagian dari evaluasi dan sinkronisasi program kerja tahun 2026 guna menyelaraskan kebijakan pimpinan TNI dengan arah pembangunan nasional di bidang pertahanan. Pada kegiatan kaji ulang Lat-Op Santai 2025 yang dipimpin dan Kodiklatal Legend TNI Marinir Nul Alamsyah, Pang Koarmada 2 selaku Pangkogas Gaptif menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh guna meningkatkan efektivitas latihan dan kesiapan unsur pertahanan pantai. Melalui kedua agenda strategis tersebut, Pang Koarmada 2 menegaskan komitmen terhadap profesionalisme, penguatan tata kelola organisasi, serta kesiapsiagaan prajurit dalam menjaga kedaulatan dan keamanan laut Indonesia. Satuan Kapal Eksorta Koarmada 2 menggelar diskusi teknis meriam 76 mm di Gedung Candrasa Koarmada 2. Diskusi ini dipimpin oleh Dansatkor Koarmada 2 Kolonel Laut Pelaut Adam Cahya dan dihadiri oleh Kadisenlek Koarmada 2, Kabengsen Kodaira 5, Komandan Unsur Satkor dan Satkat Koarmada 2, serta personel terkait lainnya. Pada diskusi ini, Dansatkor Koarmada 2 berharap seluruh prajurit tidak hanya dapat mengawaki dan melaksanakan pemeliharaan peralatan, tetapi juga mampu menjelaskan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan pos tempur dan peralatan yang diawaki. Dengan demikian, kita dapat meningkatkan profesionalisme prajurit dan kesiapan tempur baik personil maupun material. KRI Terapang 648 unsur Satkat Koarmada 2 yang melaksanakan operasi di bawah Guskamla Koarmada 2 melaksanakan kunjungan kerja ke KSOP Bau-Bau guna memperkuat koordinasi keselamatan pelayaran dan keamanan maritim. Kegiatan yang dipimpin Komandan KRI Terapang 648 Letkol Laut Pelaut Romi Iskandar Hasibuan ini merupakan implementasi perintah dan Guskamla Koarmada 2 Kolonel Laut Pelaut Edi Setiawan sejalan dengan arahan Pang Koarmada 2 Laksda TNI Igung Putu Ali Jaya SH-MSI dalam memperkuat sinergi antar instansi maritim. Selain itu, prajurit KRI Terapang 648 bersama Posal Bau-Bau juga membagikan takjil kepada masyarakat sebagai wujud kepedulian di bulan Ramadan. Kegiatan ini mendapat sambutan positif dari warga dan menjadi bukti bahwa kehadiran TNI Angkatan Laut tidak hanya menjaga keamanan laut, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat pesisir. Dalam rangka memperkuat tali silaturahmi di bulan suci Ramadan 1447 Hijriah, Komando Armada 2 menggelar kegiatan buka puasa bersama di Gedung Panti Cahaya Armada Koarmada 2. Acara tersebut dihadiri oleh Pang Koarmada 2, Laksda TNI Igung Putu Ali Jaya SH-MSI, para pejabat utama Koarmada 2, Komandan dan Kepala Satuan Kerja Koarmada 2, para Komandan KRI, Ketua Gabungan 2 Gabungan Jala Senastri Koarmada RI Nyonya Yuli Ali Jaya, pengurus Gabungan 2 Gabungan Jala Senastri Koarmada RI, serta para prajurit dan PNS Koarmada 2. Suasana hangat dan penuh kekeluargaan mewarnai kegiatan yang syarat makna spiritual tersebut. Kegiatan buka puasa bersama ini juga diisi dengan pemberian tali asi kepada anak yatim piatu, serta ceramah agama yang semakin menambah kekhusyuan dan nilai keimanan bagi seluruh peserta yang hadir. Netizen, sambut Ketua PPAL Wilayah 5, Pang Koarmada 2 dorong persiapan purna tugas yang sejahtera dan produktif.
Panglima Koarmada II Laksda TNI Igung Putu Ali Jaya SH-MSI menyambut kunjungan Ketua PPAL Wilayah 5 Surabaya, Laksda TNI Purnawirawan Insinyur Sudaryanto MM di lobi Perpustakaan Koarmada II Ujung Surabaya. Kunjungan tersebut dilaksanakan dalam rangka sosialisasi Persatuan Purnawirawan Angkatan Laut kepada para jurid dan PNS Mako Koarmada II yang akan memasuki purna tugas. Kegiatan sosialisasi ini diselenggarakan di Gedung Panti Cahaya Armada Koarmada II dengan tujuan untuk membangun dan mempererat tali silaturahmi antara prajurit aktif dan para purnawirawan, sekaligus memberikan pemahaman mengenai peran dan fungsi organisasi PPAL sebagai wadah pengabdian setelah menyelesaikan masa dinas keprajuritan. KRI Prabu Siliwangi 321 melaksanakan port visit di Lagos, Nigeria dalam rangka pelayaran menuju Indonesia. Kapal sandar di Daapapa Port Complex serta disambut oleh Duta Besar LBBP Republik Indonesia untuk Republik Federal Nigeria, Bapak Bambang Soeharto, Kolonel CKI Aslam selaku Atan Republik Indonesia di Abuja, serta beberapa staf KBRI. Kehadiran perwakilan diplomatik tersebut menjadi bentuk dukungan terhadap misi diplomasi maritim TNI Angkatan Laut di kawasan Afrika Barat. Rangkaian kegiatan dilanjutkan dengan courtesy call Komandan KRI Prabu Siliwangi 321, Kolonel Laut Pelaut Kurniawan Kusatmaja di Nigeria Navy Western Naval Command, yang diterima langsung oleh Rear Admiral Abdullahi Abu Bakar Mustafa selaku Flag Officer Commanding Western Naval Command, didamping oleh beberapa perwira staf dari Nigerian Navy. Koarmada II menerima kunjungan tim audit kinerja Itjen TNI periode 1 tahun anggaran 2026 yang ditandai dengan pelaksanaan entry meeting di Rupa Candrasa Koarmada II Ujung Surabaya. Kegiatan dipimpin Kepala Staf Koarmada II Laksma TNI Agam Endras Moro bersama Ses Itjen TNI Laksma TNI Oktavo Ferdinal. Dalam amanat tertulis Panglima Pangkoarmada II Laksamana Muda TNI Igung Putu Ali Jaya SH-MSI yang dibacakan Kas Koarmada II, ditekankan pentingnya audit sebagai instrumen kontrol guna mewujudkan tata kelola organisasi yang transparan, akuntabel, dan profesional. Di hari yang sama, Kas Koarmada II juga menerima courtesy call Hanno Region yang didampingi Deputy Defense Attaché of Kingdom of the Netherlands, Commander Patrick Sahli di ruang VIP Nala Koarmada II. Kunjungan tersebut bertujuan untuk menelusuri riwayat sejarah Letnan Rolinus Sirait Region, perwira Angkatan Laut Belanda yang pernah bertugas sebagai instruktur di Akademi Angkatan Laut Surabaya tahun 1953. Satuan Kapal Ranjau Koarmada II melaksanakan uji fungsi ROV dan AUV yang melibatkan KRI Pulau Fani 731, KRI Pulau Vanildo 732, KRI Pulau Rupat 712, serta Satkopeba guna memastikan kesiapan personel dan alutsista dalam mendukung tindakan perlawanan ranjau. Kegiatan yang berlangsung 24 sampai dengan 25 Februari 2026 tersebut merupakan implementasi penekanan Pangkoarmada II Laksda TNI Igung Putu Ali Jaya SH-MSI agar seluruh jajaran senantiasa menjaga kesiapan operasional dan profesionalisme prajurit dalam setiap pelaksanaan tugas. Di waktu yang berbeda, Gugus Tempur Laut Koarmada II melalui KRI Diponegoro 365 melaksanakan bakti sosial pembagian sembako kepada nelayan Maumere, Nusa Tenggara Timur. Kegiatan yang dihadiri Danguspurla Koarmada II Laksma TNI Endra Hartono ini menjadi wujud kehadiran TNI Angkatan Laut di tengah masyarakat pesisir, sekaligus memperkuat sinergi dan kemanunggalan TNI Angkatan Laut dan rakyat dalam mendukung stabilitas wilayah maritim. Koarmada II menghadiri upacara peringatan pertempuran Laut Jawa yang digelar di Makam Belanda, Kembang Kuning, Surabaya. Kepala Dinas Teritorial Koarmada II Kolonel Laut Pelaut Andi Susanto hadir mewakili Koarmada II dalam kegiatan yang dipimpin Honorary Consul of the Kingdom of the Netherlands in Surabaya dan diikuti perwakilan negara sahabat, pejabat TNI Angkatan Laut, serta unsur pemerintah daerah. Kegiatan berlangsung khidmat sebagai bentuk penghormatan kepada para prajurit yang gugur sekaligus mempererat hubungan persahabatan internasional. Di hari yang sama,
Koarmada 2 juga mengikuti pembukaan patroli terkoordinasi Filipina-Indonesia Patkor Pelindo ke-40 secara virtual melalui video conference di KRI Diponegoro 365. Komandan Gugus Tempur Laut Koarmada 2 Laksamana Pertama TNI Endra Hartono SH-MHAN bertindak sebagai Head of Delegation, sementara Asop Pangko Armada 2 Kolonel Laut I Gede Putu Iwan turut mengikuti dari tempat terpisah. Kegiatan ini merupakan implementasi perintah Pangko Armada 2 Laksda TNI Igung Putu Ali Jaya SH-MSI dalam meningkatkan kesiapsiagaan unsur dan memperkuat sinergi keamanan maritim Indonesia-Filipina. Panglima Koarmada 2 Laksda TNI Igung Putu Ali Jaya SH-MSI bersama Ketua Gabungan 2 Gabungan Jala Senastri Koarmada Republik Indonesia Nyonya Yuli Ali Jaya menghadiri kegiatan safari Ramadan dan buka puasa bersama Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali beserta Ketua Umum Jala Senastri Nyonya Vera Muhammad Ali yang digelar di Gedung R. Mulyadi Kodiklatal, Surabaya. Kegiatan tersebut dihadiri para pimpinan Kotama TNI Angkatan Laut Wilayah Surabaya, prajurit, PNS, serta perwakilan taruna dan siswa Lembaga Pendidikan TNI Angkatan Laut. Dalam sambutannya, Kasal menegaskan bahwa bulan suci Ramadan merupakan momentum pembinaan mental dan spiritual prajurit. Nilai-nilai puasa seperti pengendalian diri, empati sosial, integritas, dan loyalitas harus menjadi karakter dasar prajurit TNI Angkatan Laut dalam menjalankan tugas. Soliditas organisasi menurut Kasal tidak hanya bertumbuh pada kecanggihan alutsista, tetapi juga pada kualitas sumber daya manusia yang beriman, profesional, dan berintegritas. Panglima Koarmada 2 Laksda TNI Igung Putu Ali Jaya SH-MSI menerima penganugerahan German Sport Medal Deutsche Sportabzeichen bersama personil TNI lainnya yang pernah tergabung dalam kontingen Unifil. Acara tersebut berlangsung di Hotel Intercontinental Pondok Indah Jakarta sebagai bentuk apresiasi atas profesionalisme dan dedikasi prajurit TNI dalam mendukung misi perdamaian dunia. Dalam kesempatan tersebut, Pangko Armada 2 menerima penghargaan German Sport Medal yang dianugerahkan atas pencapaiannya saat menjabat sebagai Chief of Staff Satgas MTF Unifil pada tahun 2019. Penghargaan ini menjadi simbol semangat sportivitas, disiplin, serta daya juang tinggi yang sejalan dengan nilai-nilai kemiliteran. Netizen, berita tadi menutup perjumpaan kita kali ini. Jangan lewatkan update menarik dan berita terkini tentang Koarmada 2 hanya di akun media sosial resmi kami. Koarmada 2, disiplin, unggul, andal, Gora. Gorawira Madya Jala. Jales Veva Jaya Mahir.